Secara keseluruhan kalau kita lihat di sini Supercala meskipun harganya di bawah 1 juta dan masih single band, tapi hasilnya cakep ya. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Mas Rizal Fauzi. Ini video khusus member. Bagi para membership doang ya, yaitu segmen tes sensor. Kita bakal breakdown seluruh datanya seperti apa secara mendetail. Karena kalau gambaran umumnya udah kita bahas juga ya di video review. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau ucapkan terima kasih bagi para membership yang sampai saat ini masih bergabung di Rizal Fauzi Membership. Dengan bergabungnya kalian di membership Rizal Fauzi, tentu itu ngebantu banget ya untuk bayar aplikasi benchmarking smartwatch. Nah sekarang langsung aja kita lihat gimana hasil laporan tes sensor secara mendetail untuk Supercala Lumi X. Ini kondisi tengah hari jam 1, jadi matahari lagi trik-triknya, memang musuh kamera nih, apalagi di mode auto kayak gini. Jadi flicker bakal kelihatan di kamera, tapi kalau mata langsung sih aman-aman aja. Kita mulai dari lock posisi awal atau sering kita sebut TTFF ya. Nah udah mulai langsung masuk. Pas pengetesan lari sih aman-aman aja ya, cepet. Oke udah hijau tapi belum statis. Apakah ini udah lock? Ini GPS lock sama enggaknya tuh kurang begitu ketahuan bro. Nah ini udah statis berarti udah lock ya. Jadi gak ada getaran, gak ada apa, itu kekurangan di Lumi X ini ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mantengin ya, kalau udah statis sinyal GPS-nya berarti itu udah lock. Kita coba sekali lagi ke tempat yang lebih terbuka ya, karena barusan di samping rumah. Siapa tahu itu berpengaruh. Oke, 1 2 3. Oke, kalau masih kedap-kedip gitu dan cepet ya, udah lock. Tadi saya lagi merhatiin jalan, ternyata sudah lock GPS di Supercala Lumi X ini. Untuk catatannya mungkin ya soal tadi ya, jadi udah lock sama enggaknya kurang begitu kerasa. Coba ditambahkan ada getaran lah ya, getaran atau bunyi beep dikit, karena ini udah built-in speaker. Di next update di Fitbeing ini atau di CricOS ini bisa jadi update yang kecil tapi sangat-sangat membantu bagi user. Metrik kelatihan olahraganya udah kita bahas di video review. Di sini saya mau memperjelas kalau Lumi X ini tidak ada interval mode dan juga tidak ada VO2 max. Jadi kalau memang butuh itu ambil aja MG5. Untuk data rekamannya di sini ada keterangan lari luar ruangan, kemudian durasi, ada mini rutenya, kemudian jarak, average pace, denyut jantung average, irama average, panjang langkah rata-rata, kalori yang terbakar, langkah, kekuatan rata-rata ini susah ya di harga segini, dia ada data power MET. Jadi simple banget untuk di smartwatchnya. Tidak kita temukan di sini untuk altimeter dan barometer, padahal sudah ada fitur tersebut ya. Jadi bisa diceknya mungkin di aplikasi. Di aplikasi seperti ini, paling atas di sini ada tombol share. Ini semacam kita mau bikin poster gitu, tapi memang untuk suntingnya atau editannya nggak terlalu banyak ya. Kita bisa pakai foto sendiri, dan di sini nggak bisa kita custom ya untuk data-datanya. Tampilan petanya seperti ini. Di sini kita bisa zoom in, zoom out. Kemudian tampilan petanya ada banyak. Kemudian ini untuk mode video, animasi. Selanjutnya untuk tampilan rutenya, bisa pakai pace atau bisa pakai heart rate. Karena ada Criki AI, jadi di sini ada Insight by AI. Kita bisa cek secara keseluruhan. Ini fitur mahal bro, tapi gratis ya di sini. Kemudian ada summary di bagian bawah 4,15, durasi dan lain-lain. Nah, di sini baru kelihatan ya ada elevasinya. Ketinggian maksimal ada. Kalau tadi di smartwatchnya tidak tercantum. Untuk lebih lengkapnya kita klik ini. Ada langkah, ada splitnya juga. Detak jantung, heart rate zone, pace, tapi tidak ada kurvanya ya untuk pace. Split juga.
Dan yap, ini dia elevasi. Jadi berfungsi ya untuk elevasinya. Untuk Strava aman ya, Fitbink itu memang pawangnya Strava 4,15. Pace ada berubah sedikit karena di Strava berhenti sedikit juga otomatis gak dihitung ya, gak masuk ke waktu bergerak. Lihat di sini 38 menit pas, sedangkan di sini 38 menit 10 detik, yaitu masa-masa saya harus menonaktifkan smartwatch ya, keluar dari mode olahraga. Untuk heart rate juga masuk, kalori, kenaikan elevasi tentu ini udah dikoreksi sama Strava kalau elevasinya, sisanya di bawah lengkap juga. Power juga tetap masuk, tapi datanya di sini malah flat ya, benar-benar lurus aja. Cadence ada juga, lengkap. Sekarang kita lihat hasil full benchmarknya. Seperti biasa kita bandingkan dengan wearable yang jauh lebih mahal. Untuk GPS saya bandingkan dengan daily driver saya yaitu Amazfit T-Rex 3 Pro. Dan untuk kualitas heart rate sensornya kita jadikan acuannya seperti biasa, Amazfit Helio Strap. Oke, file GPX-nya udah saya upload. Amazfit T-Rex 3 Pro GPS-nya mencatat 4,15, sedangkan Supercarra Lumi X di sini ada ketidakstabilan. Tumben banget. Biasanya sama ya di Strava, di GPX, di aplikasi. Nah, untuk ini ada beda. Di Strava dan aplikasi sama 4,15, sedangkan file GPX-nya mencatat 4,17. Sebelum kita lihat lebih detail lagi gimana hasil kualitas GPS-nya, kita lihat dulu full benchmark-nya seperti ini. Di Fitbink nggak bisa ngambil file GPX, jadi untuk elevasi kita abaikan aja. Nah, di sini untuk cadence ya, kenapa di sini sampai merah dan gede banget 70? Ini karena perbedaan data ya. Jadi sebenarnya perbedaannya nggak sejauh ini. Ini 150 ya untuk Amazfit, sedangkan untuk Supercarra Lumi X ini tinggal dikali 2 aja, 72 kali 2 berarti 144 dan ini 160, jadi bedanya tipis ya untuk average cadence-nya. Jadi ini harusnya SPM, ini juga harusnya SPM ya, tapi angkanya pakai RPM. Kemudian untuk average heart rate di sini beda 2 BPM juga, masih hijau, masih bisa dengan sangat diterima ya. 145 BPM dan 143 BPM. Average pace ini juga masih sangat hijau, 1,6%, beda 8 detik. Sekali lagi ini perbedaan bisa terjadi karena durasi yang beda, tapi untuk jarak juga berpengaruh. Untuk perbedaan jarak dan juga perbedaan waktu yang minim, kemudian baca pace-nya juga minim kayak gini, perbedaannya itu tandanya masih sangat bagus. Nah, untuk average power di sini kelihatan ya, bedanya sampai 23 dan merah. Yap, Amazfit kurang bagus juga soal power ini, dan Supercarra Lumi X juga sama ya, nanti kita lihatlah untuk kurvanya. Kalau soal power sih masih Coros sama Garmin ya untuk baca power yang paling bagus, paling stabil. Dan jarak aktualnya Amazfit sendiri sebenarnya dibulatkan ya, 4,15 itu benarnya itu 4,14 sekian, sedangkan Supercarra Lumi X 4,17. Jadi ada perbedaan 28,6 meter. Dan terbilang masih wajar ya, perbedaannya 0,7% aja. Maksimum heart rate juga sama ya, cuma beda 2 BPM, 167 dan juga 155. Sekali lagi saya ingatkan untuk heart rate di sini bukan pakai T-Rex ya, tapi heart rate-nya menggunakan Helio Strap yang saya pasang di bicep. Oke, sekarang kita lihat hasil benchmark untuk GPS. Amazfit warna oranye, sedangkan Supercarra warna biru. Kita zoom, secara keseluruhan kalau kita lihat di sini Supercarra meskipun harganya di bawah 1 juta dan masih single band, tapi hasilnya cakep ya, gak ada keriting-keritingan, gak ada mencong-mencong ya. Di sini bagus overall secara keseluruhan, mantap nih, gak ada keriting-keriting meskipun ini sekali lagi GPS murah. Oke, kita zoom lagi. Untuk titik start Supercarra terlalu ke depan. Yang lebih presisi tentu di sini T-Rex 3 Pro. Tapi bukan mau lihat yang mana lebih bagus kan? Ya, kita mau lihat Supercarra di sini. Oke ya, ada melenceng sedikit untuk titik start. Tapi untuk rutenya bagus ya, gak banyak nabrak-nabrak. Di jalur pertama juga oke, kebaca di sebelah kiri bener. Di tikungan ini juga gak error, kemudian di titik banyak pohon juga aman di sini. Nah, soal pace nanti bakal kita bahas di grafik pace ya. Pace-nya memang masih lompat-lompat sih.
Oke, nice. Di sini errornya minim. Tikungan legend di sini ada error memang super kala ya, malah ke kanan. Tapi gak lama dari itu kita lihat, yap, dia membenarkan posisi lagi ke sebelah kiri. Kalau ada backsound tukang ya, sorry karena memang lagi ada yang kerja di belakang. Kita lanjut. Overall ini stabil, nice. Nah, di tikungan ini super kala struggle ya. Dia malah belok nyebrang ke sebelah kanan jalan. Harusnya yap yang dikasih lihat oleh T-Rex 3 Pro. Nah, di banyak pohon ya, terulang kembali dia malah masuk ke tengah jalan. Oke, untuk titik finish sama dengan titik start ya. Super kala kurang akurat, dia terlalu ke depan. Sebagaimana tadi titik start terlalu ke depan, titik finish juga terlalu ke depan. Amazfit juga di sini melenceng ya, harusnya saya finish di sebelah sini. Yap, secara overall ya, untuk kualitas hasil tracking menggunakan Lumi X ini cakep dan jaraknya juga di Strava aman, di aplikasi aman. Tapi kalau dilihat secara detail di file GPX baru kelihatan agak terlalu ke depan di titik awal dan juga titik finish. Oke, lanjut ke heart rate monitoring. Untuk Helio Strap di sini warna merah, sedangkan Super Kala Lumi X di sini warna ungu. Kelihatan bisa mengimbangi ya. Deviasi memang kerasa ya, atau pelencengan-pelencengan ya. Kerasa banget, tapi overall ini sama. Dia naik ikut naik, dia turun ikut turun, nggak ada yang parah. Ya, kita bisa lihat tadi lah ya, untuk average-nya cuma beda 2 poin aja, 2 BPM doang. Yang jadi catatan mungkin kelihatan di sini agak sedikit statis gitu. Kelihatan di sini kalau Helio Strap benar-benar aktif ya, naik turun. Sedangkan di sini statis. Dan ini dia untuk live pace dari Super Kala Lumi X ya. Dia pakai warna oranye. Kelihatan masih lompat-lompat. Apalagi kalau di bawah jalan atau di bawah pelan ya. Kerasa banget lompat-lompatnya nih. Ini juga, oh ini lumayan lagi lari sih. Ya, seperti inilah. Soal kestabilan baca pace ini memang lumayan sulit, apalagi ini smartwatch budget, bahkan Huawei aja yang harganya jutaan, soal stabilisasi di baca pace itu masih kayak gini. Nah, untuk power sama ya dengan apa yang ditampilkan waktu di Strava, dia malah jadi kebacanya flat kayak gini. Amazfit juga masih banyak error sih. Ya, ini mah info aja ya. Dan terakhir cadence ya. Cadence seperti ini untuk warna oranye, ini Super Kala Lumi X. Karena memang cukup kerasa perbedaannya, jadi ya grafiknya juga kerasa lumayan berbeda. Sedangkan untuk altitude di sini bakal saya skip ya, karena smartwatch ini atau Lumi X ini menggunakan data altitude yang sudah dikoreksi di Strava. Thank you bagi teman-teman yang udah ikut membership, yang udah nyimak videonya sampai selesai. Kalau teman-teman punya saran, kritik, boleh juga ya tulis aja di kolom komentar. Dan kayaknya segitu aja. Kalau teman-teman tertarik dengan Super Kala Lumi X, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Atau yang mungkin penasaran pengen diversuskan dengan smartwatch yang mana, tulis juga di kolom komentar. Rizal Posisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.